Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada video kali ini saya ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya di video-video yang sudah saya upload. Jadi sebagai mungkin penjelasan awal ya. Yang pertama, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Saya mau tanya, Kak, kalau untuk pengurusan nikah di luar pulau persyaratannya apa, Bang? Saya bertempat tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan saya mau nikah di Sulawesi. Itu gimana dan apa yang perlu dipersiapkan? Jadi untuk pertanyaan ini ya, ini dari Muhammad Sultan Iqbal. Sebenarnya mau di luar pulau atau masih dalam satu pulau ya, selama itu di Indonesia itu persyaratannya sama dengan kita nikah di luar kecamatan kita, itu sama persis ya, sama persis, tidak ada bedanya. Artinya apa? Persyaratan-persyaratan yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, N1, N2, N4 ya, kalau mungkin N5 yang belum berumur 21 tahun. Tambahannya adalah ketika mau menikah di luar tempat tinggal kita, artinya di luar kecamatan kita harus menyertakan rekomendasi dari KUA di tempat asal kita. Misalkan dari KUA A, saya adalah orang KUA A mau menikah di KUA B, maka saya harus minta rekomendasi dari KUA A untuk melaksanakan pernikahan di KUA B. Ya, itu sama saja. Jadi di luar pulau ataupun dalam satu pulau, bahkan dalam satu kabupaten pun persyaratannya seperti itu. Atau pindah provinsi sekalipun dari Jawa Timur ke Jawa Barat atau mungkin ke Papua, sama. Jadi hanya menambahkan rekomendasi nikah saja dari KUA setempat. Tidak ada perbedaan kalau itu luar provinsi bagaimana dan bagaimana. Tentu dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang lain seperti yang sudah harusnya ada, fotokopi KTP, fotokopi KK dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari NWL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, untuk nama ayah pihak istri apa bisa diubah? Sebab data nama orang tua istri yang di buku nikah itu beda satu huruf dengan yang ada di dokumen-dokumen yang ada, yaitu ijazah istri saya. Jadi perlu diketahui bahwa perubahan data sesuai PMA yang sudah pernah saya sebutkan ya, itu adalah perubahan data disesuaikan dengan akte lahir ya. Itu pun perubahan nama sendiri ya. Jadi tidak ada perubahan di buku nikah, perubahan buku nikah dengan berdasarkan ijazah, tidak ada. Jadi perubahannya harus dengan akte lahir yang terbaru. Makanya ketika ada selisih atau perbedaan dalam pencatatan di buku nikah dengan ijazah, maka cek dulu KTP KK-nya dan aktenya bagaimana, ejaannya bagaimana. Nah, maka perubahan-perubahan itu hanya bisa dilakukan di KUA sesuai dengan peraturan Menteri Agama, itu hanya dengan berdasarkan akte lahir ya, bukan dengan ijazah. Bahkan ijazah pun sebenarnya tidak menjadi, untuk pernikahan baru itu tidak menjadi persyaratan dalam menikah ya. Jadi syaratnya hanya KTP, KK dan akte. Artinya dokumen-dokumen yang dibuat oleh catatan sipil. Terus bagaimana kalau sudah kadung ada perbedaan, dan tentu ada beberapa hal yang mungkin tidak lancar ke depannya, misalkan dalam urusan pekerjaan kenapa tidak sesuai dan lain sebagainya, atau pengurusan dokumen-dokumen yang lain, maka salah satu saran yang saya berikan dari pertanyaan ini, termasuk saya sudah balas di komentar ini, adalah silahkan ajukan permohonan ke pengadilan negeri tentang perbedaan nama di antara buku nikah dengan ijazah. Insya Allah nanti ada putusan yang mungkin kalau diterima dan dikabulkan akan ada putusan yang bisa memberikan jalan tengah atau solusi dari perbedaan nama. Juga ada beberapa pertanyaan ya dari kolom komentar. Jadi, Bang, saya udah daftar nikah online, terus statusnya masih belum validasi, itu kok belum divalidasi ya. Jadi gini, beberapa KUA itu nanti, jadi proses validasi itu adalah dari KUA yang tempat kita mendaftar untuk nikah
Ya, yang memvalidasi adalah petugasnya atau penghulu di sana. Ya, jadi biasanya pegawai KUA itu baru mau memvalidasi keabsahan data dari pendaftaran nikah hanya jika berkas-berkas fisik sudah disetorkan atau didaftarkan atau dibawa ke KUA tempat nikah akan dilaksanakan. Ya, baru setelah berkas fisik datang nanti akan divalidasi hasilnya apakah diterima atau ditolak itu oleh KUA. Terus ada lagi status belum pemeriksaan. Jadi salah satu alur yang wajib dilalui oleh Catin, ya, pasangan calon pengantin ketika ingin menikah adalah proses pemeriksaan nikah. Proses pemeriksaan nikah itu biasanya menghadirkan dua calon pengantin, yang calon suami dan calon istri, juga wali nikahnya, untuk ditanyakan keabsahan, adakah hubungan keluarga, artinya masih mahramkah, adakah hubungan rodoah di antara kedua calon pengantin, atau yang perempuan apakah sekarang sedang terikat dengan pernikahan atau tidak. Nah, itu ditanyakan. Ketika sudah diperiksa nanti oleh penghulu, maka baru status di pendaftaran Anda akan berubah menjadi sudah pemeriksaan, tinggal menunggu pembayaran dan lain sebagainya. Saya rasa itu untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Anda. Dan saya juga minta untuk bantuan subscribe dan like-nya di video-video yang sudah saya upload di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.